Kemudian saya pergi ke Washington DC, Amerika dengan istri kan, dua tahun yang lalu. Di situ ada museum sayembara mencari hantu. Negara maju saja bisa bicara hantu, masa Pontianak tidak boleh? Nah, jadi itulah ide saya, karena Pontianak ini berasal dari hantu kuntilanak. Halo, selamat sore sahabat inspirasi. Salam inspirasi dari Kalbar untuk Indonesia. Mungkin untuk masyarakat Kalimantan Barat, khususnya kalangan pemuda, tidak asing dengan Bapak ini ya. Karena Bapak ini luar biasa ya. Beliau boleh dikatakan multi talenta ya. Selain di birokrasi, bisa turun ke politik, bidang hukum, penyanyi, bahkan inisiator pembentukan Tugu Kuntilanak ya, yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Nah, mari ikuti saya, dan siapa orangnya? Saya sudah bersama Pak Kartius. Halo Pak Kartius, apa kabar sekarang? Puji Tuhan, sehat. Apa aktivitas sekarang Pak? Sudah lama tidak muncul di media-media, di media sosial juga kurang aktif. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya hadir Kak Talino Bocoramin, Kak Saruga Basengat, Kak Jubata. Ya puji Tuhan kita tetap sehat. Ya kita tidak muncul lagi di permukaan karena kita kan sudah purna tugas. Ya. Saya pensiun sudah 3 tahun lebih. Nah, jadi sekarang puji Tuhan usia 63 tahun lewat begitu. Ya. Jadi waktu Bapak pindah ke Dispora, muncullah ide Bapak untuk membuat Tugu Kuntilanak ini. Tugu Kuntilanak. Itu kenapa Bapak sampai keluar ide seperti itu? Saya kan, ya puji Tuhan, alhamdulillah, saya ini kan sering keluar negeri cek-ceknya. Ya. Saya pernah ke Guangzhou. Di Guangzhou itu menara 423 meter. 423 meter menara Guangzhou. Antri untuk naik situ 2 jam lebih dan bayar 250.000. Padahal tidak ada apa-apa. Tapi kan kita kepingin. Tapi begitu naik di menara 423 meter, seluruh Guangzhou itu kelihatan dari sungai kecil sampai pegunungan tinggi. Nah, kemudian saya pernah ke New Zealand. New Zealand itu juga berapa tingginya menaranya. Nah, saya pernah ke Mesir, begitu juga. Di mana-mana ada tugu. Saya pernah ke, coba kalau kita ke kucing kan, kucing itu kurus, ekornya buntung, telinganya sompeng, hidungnya pesek. Semua orang berfoto di kucing. Termasuk saya, ada foto saya di Tugu Kucing. Apalah kucing itu, kurap lagi. Tapi kita berfoto. Apa itu sepok? Saya bilang, itu ikon lahirnya kucing. Singapura, singa kencing. Berfoto saya singa kencing, semua orang berfoto. Apa kita sepok? Sehingga orang bilang, Kartius mau mendirikan Tugu Kuntilanak itu sepok, kampungan. Apa udah itu terlalu magic. Kenapa Bapak waktu itu mikirnya Tugu Kuntilanak, kenapa tidak Tugu ikan kah? Tugu apa? Karena kata orang walaupun saya orang bukan Pontianak, di Pontianak ini kan dulu banyak kuntilanak katanya. Dan memang ada hantu kuntilanak itu. Banyak dulu bergentayangan. Kata orang, saya bukan lahir di Pontianak, tapi memang hantu itu ada. Dalam Injil pun ada mengatakan hantu, iblis, setan. Rupanya di Pontianak ini ada asosiasi hantu. Ada kartunya. Bahkan ya tidak usah saya sebutlah nama ketua asosiasi hantu di Pontianak ini. Ada orangnya, ada kartunya dengan saya. Pak Gubernur waktu itu tidak tahu bahwa ada asosiasi hantu di Pontianak. Dan saya waktu pergi ke Amerika, saya ini gini-gini pernah ke New York. Jadi pergi ke New York, kita berfoto di patung Liberty kan. Itu antrinya berapa, itu bayarnya berapa. Padahal hanya orang megang obor begini, berapa duit satu hari, berapa APBD sana masuk, berapa PAD. Kemudian saya pergi ke Washington DC, Amerika dengan istri kan, dua tahun yang lalu. Di situ ada museum sayembara mencari hantu. Negara maju saja bisa bicara hantu, masa Pontianak tidak boleh? Nah, jadi itulah ide saya, karena Pontianak ini berasal dari hantu kuntilanak. Pada saat Bapak keluar ide seperti itu, Bapak sudah punya konsep Pak ya? Ada konsepnya, ini konsepnya. Lokasinya, saya dulu, kalau saya lokasinya paling cantik, itu lokasinya misalnya di dekat persimpangan jembatan Kapuas itu kita turap. Macam patung Liberty itu kan di tengah laut, di New York itu di tengah laut. Puluhan ribu satu hari manusia di situ. Di situ kita buat di antara jembatan dengan
dekat steher masjid itu kita turap misalnya 0,5 hektar. Jangan dekat masjidnya, jangan. Agak ke sini, agak ke laut kita turap. Makanya diperlukan mungkin 50 sampai 100 miliar. Saya sudah pernah diskusi dengan orang PU Jakarta dan sudah ada respon dari Kementerian Pariwisata. Karena itu akan menjadi ikon. Pasti PAD akan meningkat. Jadi bikinnya itu, menara itu kita 75 sampai 100 meter. Tingginya. Tinggi menaranya. Tugu kuntilanaknya dibikinlah misalnya 12 meter. Itu tidak mengerikan, hantu itu cantik. Contoh, si manis jembatan Ancol itu. Cantik, si manis jembatan Ancol itu hantu. Mak Lampir itu cantik, Nek Sihir cantik. Jadi kalau bicara hantu, film Indonesia ini paling banyak hantu, tidak pernah orang protes. Tapi begitu saya mau mendirikan Tugu Khatulistiwa, Kartini itu sepok kampungan katanya. Memang kau yang sepok, tidak pernah kemana-mana, saya bilang begitu. Berarti waktu itu desain itu memang secara ukuran menara tadi udah itu Pak ya. Untuk ukuran ini sendiri, menaranya itu dulu itu sudah ada berapa lebarnya, gitu, berapa tingginya, berapa ratus miliar. Kemudian Pak Hajairin, mantan Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura Kalimantan Barat, Yus, kalau memang jadi itu, aku yang bikin kepala dengan leher. Jadi dia pakai hidrolik bikin kepalanya lehernya. Jadi begitu jam 12 matanya menghadap di Tugu Khatulistiwa. Mana enggak orang banyak menontonnya itu. Kemudian jam berapa dia berbunyi kikik kayak kuntilanak, kan begitu. Itu perencanaannya. Itu desain dan rencana saya. Tapi kan tidak mungkin terwujud karena saya tidak mungkin jadi gubernur. Tidak punya kapasitas. Tapi kalau saya konglomerat, saya bangun itu. Kalau saya konglomerat, kalau saya ada duit, saya bangun itu. Jadi tujuan Bapak waktu itu mendirikan itu untuk menarik ikon Kota Pontianak. Iya, ikon dan juga Pontianak. Menarik minat wisatawan. Minat wisatawan, karena wisatawan itu kan suka yang aneh-aneh dan tradisional. Macam Tugu Khatulistiwa itu. Bukan hanya di Pontianak, saya pernah di New Zealand. Saya pernah pergi dengan istri itu di tanah terakhir. Saya ada fotonya tuh di New Zealand tuh. Tanah terakhir. Ada Tugu Khatulistiwa di sana. Tapi desainnya cantik. Lokasinya. Kalau ini, oh kok kayak gini kata orang, Tugu Khatulistiwa. Coba dibuat entah 100 meter gitu. Didesain sedemikian rupa, berapa hektar. Jadi Tugu punya kita ada di negara orang Pak ya? Ada, tapi bukan macam Tugu Khatulistiwa ini. Begitu. Ada. Di New Zealand saya pernah pergi dengan istri dengan itu. Jadi ini ada keuntungan menarik turis pariwisata. Kalau enggak kita kenakan retribusi atau jual karcis lah, biaya pemeliharaan. Berapa PAD? Kalau 1.000 orang satu hari, kalilah 50.000 misalnya. Karena saya pernah di Guangzhou itu bayar 250.000. Hanya naik menara yang tidak ada apa-apa. Antrinya 2 jam lebih. Gitu gak di New Zealand. 200 meter lebih. Tapi begitu gak di Liberty. Kalau saya begitu lihat gak itu. cantik ya? Cantik ini, kita punya cantik. Kayak di Tiongkok itu kan belajarlah sampai ke negeri Cina. Saya pernah ke itu tembok Cina. Bayar itu masuknya di tembok Cina itu. Bukan gratis. Tidak merasa terpaksa. Berapa PAD di situ? Coba jadi Tugu Kuntilanak itu. Bayar 50.000. Kok 100 orang satu hari berapa? Tapi waktu itu pada saat Bapak mengemukakan ide Bapak, sempat ditentang juga sama orang-orang yang mungkin tidak menginginkan hal itu. Gimana Bapak menanggapi waktu itu? Oh, saya ini kan artinya memang segala sesuatu itu kan ada positif negatif, ada pro dan kontra, itu hal biasa. Itulah hebatnya Tuhan. Ada siang, ada malam, ada setuju, ada tidak setuju, ada hitam, ada putih. Yang setuju, ya puji Tuhan. Yang tidak setuju, ya biaranilah. Dia tidak berpikir seperti kita. Nah itu, jadi kita tidak usah berpikir tentang orang setuju atau tidak. Kalau memang itu tujuannya baik. Karena tujuannya baik. Kalau memang tidak mau, jangan namanya Pontianak, misalnya kan. Entah waktu itu Bapak sudah ada koordinasi dengan yang lain juga Pak, terkait ide ini? Saya pernah diskusi. Menyampaikan ke gubernur gitu? Oh enggak, belum. Karena saya pernah diskusi dengan orang PU pusat, bisa kita fisiknya bantu. Mereka dukung? Dukung, asal ada proposalnya, asal tujuannya bagaimana. Kemudian Kementerian Pariwisata sudah direspon. Nengok itu kan, akhirnya saya pernah mewakili Kalimantan Barat menjadi kontingen pameran di Kuala Lumpur. Saya buat tarian Tugu Kuntilanak di sana 2 kali di Kuala Lumpur. Oh, penontonnya banyak, ada videonya, cuma saya yang hapus. Tapi mungkin masih ada di Dinas Pariwisata. Suka orang nontonnya tarian hantu kuntilanak di Kuala Lumpur. Enggak orang bilang saya sepok.
penarinya orang kita sini. Orang Pak? kita, orang Pontianak saya bawa, memang orang-orang penari. Banyak penontonnya Pak ya? Luar biasa. Padahal kuntilanak itu Pak ya? Padahal kuntilanak. Enggak, orang bilang sepuk. Siapa punya ide? Kartius. Sepuk. Enggak ada orang bilang sepuk. Malah suka orang nontonnya. Nah, gitu. Nah, jadi kita kan kalau jadi orang yang bisa mengambil keputusan itu kan kita harus memang sering membuat inovasi. Nah, saya ini di mana-mana ada inovasi gitu. Di pariwisata itu tadi saya koordinasinya saya bagus. Nah, saya di pariwisata tuh koordinasi dengan kawan yang ke Kapuas Hulu tuh mendatangkan turis yang mengarungi Danau Sentarum sampai ke Pontianak pakai kapal yang kapal Bandung dari yang sudah tua dari Sungai Kapuas. Dan mereka sangat senang karena kita nerimanya di Pendopo Bejonggan, dia di Pendopo. Cuma waktu itu yang sayangnya ya saya mewakili lagi gitu. Oke. Nah. Ini kan waktu Bapak Kepala Disporapar Provinsi Pak desa ini. Sebelum Kenapa sampai itu, sekarang ini Bapak simpan Pak? Ya paling tidak ya untuk lihat-lihatlah cantik enggak kuntilanak ini gitu kan. Kelihatannya Jika Bapak dikasih kesempatan, apakah Bapak akan mewujudkan hal ini nanti? Bisa saja. Kalau saya punya duit, kalau nanti kita izin, kalau saya biar saya tidak jadi gubernur, misalnya kalau saya duit banyak, siapa tahu Tuhan memberkati saya. Yus, rekening kamu walaupun tidak banyak tapi dapat undian 100 miliar misalnya, walaupun tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Tetap Bapak wujudkan gitu ya? Ya, kalau ada duit, karena ini di atas 50 miliar. Kalau ada investor yang mau? Oh, ada pasal kita kasih, nah nih ya, tidak usah kasih pi saya, bangun saja. Paling tidak kenangan kamu sebagai pengusaha Kalbar, ada kenang-kenangan seumur dunia, ada itu seperti rumah radang. Bapak siap berkontribusi itu? Untuk siap kontribusi. Pak Hajairin itu bilang nanti aku bikin lehernya kan, pakai hidrolik. Jadi jam 12 matanya menghadap di Tugu Katulistiwa. Gitu. Oke.